Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Waalaikumsalam anak-anakku kelas 7 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang saleh-salihah insyaallah. Ya. Ya, untuk pertemuan yang ketiga ya kali ini, yang pertama dulu waktu MOS itu ya, Matsama, yang kedua kemarin kita perkenalan, yang ketiga kita ke materi ya. Jadi kita melanjutkan untuk kelas 7 semuanya ya. Silahkan kita melanjutkan dari kemarin kalian sudah membuat peta konsep semuanya ya. Ini sudah saya absen satu persatu, yang merasa belum silahkan untuk segera. Nah, sekarang untuk hari ini sesuai dengan materi kita kemarin, peta konsep kita kemarin adalah dakwah Nabi membawa agama rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah langkah ya. Langkah Nabi Muhammad ya. Jadi untuk langkah Nabi Muhammad, silahkan di sini kita bisa melihat pada ya indikatornya ya, mendeskripsikan misi dakwah Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, pembawa kedamaian, kesejahteraan. Nah, di sini sebelumnya ya bisa dilihat pada peta konsepnya semuanya ya. Untuk langkahnya yang pertama itu adalah penanaman akidah ya. Yang kedua itu adalah pendekatan dengan lemah lembut. Langkah Nabi dalam berdakwah itu yang kedua adalah pendekatan dengan lemah lembut. Yang ketiga, merubah perilaku jahiliyah. Ya, jadi kenapa ada perilaku jahiliyah? Ya, nanti akan kita bahas. Yang keempat adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Anak-anakku semuanya, ya, jadi sekarang kita untuk selanjutnya kita jelaskan mengapa kok langkah itu yang diambil oleh Nabi. Yang pertama adalah mengenai penanaman akidah. Bisa kalian lihat ya pada PowerPoint dari Bu Guru di sini ya. Jadi nah nih, terus kemudian dakwah Nabi ya. Misi dakwah Nabi sudah, sebentar ya. Dakwah Nabi Muhammad di awal, ya, keadaan untuk kondisi sebelum Islam datang. Maaf ya, Nah, bisa dilihat ya kondisi masyarakat Arab Mekah ya sebelum Islam. Nah, jadi maka di sini ada korelasi kenapa kok penanaman akidah ya. Jazirah Arab atau semenanjung Arabia adalah daerah yang berbentuk memanjang di sebelah utara berbatasan dengan Palestina dan Syam. Nah, terus kemudian berbatasan dengan Hira, ada Furat, Teluk Persia. Nah, di sini dengan letak yang geografis tersebut ya, ini adalah membuat Arab ya, Jazirah Arab itu terlindungi ya. Jadi terlindungi dari semuanya. Jadi sehingga hal ini melindungi dari penjajahan dan penyebaran agama. Wilayahnya cukup subur ya di sini. Nah, terus kemudian bisa kalian lihat Jazirah Arab yang diapit oleh dua kekaisaran, kaisar yang besar yaitu Kaisar Persia, ya, Kekaisaran Persia dengan agamanya Majusi. Apa itu Majusi? Agama menyembah api, ya, dengan kitab sucinya Zen Avesta. Nah, terus kemudian yang satunya adalah Kekaisaran Romawi, ya, dengan agamanya Nasrani atau Kristen. Nah, kehidupan penduduk Arab rata-rata itu hidup secara berpindah-pindah atau nomaden
ya berkelompok. Nah, di sini dari kelompok itu yang akan namanya kabilah ya, itu dipimpin oleh seorang pemimpin waktu itu yang tertua melalui musyawarah ya. Terus kemudian kalian bisa melihat di situ secara garis besar ada 2 macam penduduk yang hidup di Arab, yaitu penduduk kota rata-rata adalah pedagang, terus kemudian penduduk desa atau yang terkenal dengan suku Badui. Ya, untuk suku Badui rata-rata petani, peternak, dan penggembala. Masa kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dinamakan masa jahiliyah. Apa itu masa jahiliyah? Masa kebodohan, jahlun bodoh. Bukan dalam arti di sini bodoh tidak dalam arti sebenarnya ya, ora iso mikir ya gitu tidak, akan tetapi lebih kepada jahiliyah, kebodohan itu adalah perilakunya. Mereka senang membunuh ya, berperang ya sehingga berlaku hukum alam sapa sik kuat, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kuat dia akan menjadi pemimpin, ya. Suka membunuh, melecehkan wanita, menyembah berhala, ya kalau tadi ada menyembah api, ada menyembah berhala. Nah, di sini ya, itu adalah untuk perilaku orang Arab jahiliyah saat itu. Akan tetapi ada beberapa juga budaya jahiliyah yang baik ya, di antaranya dengan sastranya, seninya ya. Nah, terus kemudian di situ mereka memang mempunyai seni tingkat tinggi gitu ya. Nah, ini adalah yang untuk, apa, dari latar belakangnya orang-orang Arab jahiliyah. Sampai di sini mungkin ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak, Bu. Ya, ya. Oh, belum ada ya. Nah, sekarang kita ke ini ya, jadi lebih kepada kenapa tadi pendekatan akidah? Ya karena akidahnya dulu, maka Nabi Muhammad saat itu dengan latar belakang tadi ya, menyembah berhala, suka membunuh. Kalian ingat mungkin, ada pelajaran sebelumnya waktu di SD atau MI, ada satu perilaku yang suka membunuh tadi, apabila mempunyai anak perempuan, mereka merasa malu, ya. Mereka merasa malu maka dibunuh. Karena apa? Oh, tidak bisa diajak perang katanya. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu lahir dari seorang perempuan, ya. Nah, inilah ya yang namanya dengan perilaku jahiliyah. Maka Nabi Muhammad datang, dakwahnya adalah menanamkan akidah dulu pertama di Mekah ya. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan yang lemah lembut, tidak dengan peperangan. Ya, diajak dengan lemah lembut ya. Oh, mungkin pertama itu adalah secara sembunyi-sembunyi ya, ingat. Nah, ya jadi setelah lemah lembut itu apa? Nah, dengan tujuan merubah perilaku mereka, perilaku jahiliyah tersebut, ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Tadi yang suka, membunuh ya, membunuh wanita, kadang merendahkan wanita. Nah, merendahkan orang yang mungkin merasa dia itu seorang budak. Nah, itu kan berarti mereka tidak apa, tidak melindungi hak asasi manusia. Maka Nabi Muhammad datang, Islam datang, itu adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Iya. Terus kemudian ya, itu adalah langkahnya. Tapi sebelum kita ke materi berikutnya ya, setelah langkah ya, kemarin ada tantangan. Tantangan akan kita apa, kita bahas untuk berikutnya ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat PowerPoint yang Bu Guru, ketengahkan di situ ya, misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin.
Nah, bisa dilihat kelahiran Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ya. Nah, di sini Bu Farid, maaf ya, warnanya ungu kelihatan ya? Ya, ini lagi hobi ungu. Lagi hobi ungu. Nah, di sini ya, ayo itu Vika silahkan boleh kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan ya. Heeh. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah atau Hijaz pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ingat semuanya ya, yang beliau wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau keturunan dari suku Quraisy. Siapa bapaknya? Ayo siapa ingat? Ya, ayo Vika, Tasya? Ya, mesti ingat semuanya ya. Cuma siapa ayo boleh bersuara? Mhm. Bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya siapa? Siti Aminah. Ya, ya itu adalah, orang-orang yang dekat yang lain siapa? Iya, ada Abu Thalib, ingat siapa itu pamannya yang selalu apa, memotivasi dakwah, selalu melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu, untuk kerasulan beliau adalah diangkat menjadi nabi usia 40 tahun ya. Nah, setelah diangkat akhirnya itu tadi, langkah-langkah itu tadi ya. Mungkin untuk, pertemuan kali ini kita sedikit ya untuk materi, nanti silahkan diperdalam sendiri, dibuka modulnya nggih. Nah, dari sini nanti bisa dicatat hal-hal yang penting. Mhm. Iya iya. Jadi ini hal yang mungkin bisa kita ingatkan kembali. Nah, modulnya dikasih nama, nomor kelas. Tidak usah didhawuhi Bu Guru langsung pada apa, latihan-latihan itu dikerjakan. Ingat, kemarin yang belum membuat peta konsep, itu silahkan dibuat nggih, karena biar biar apa, biar strukturnya itu jelas, "Oh wingi kae sik wis apa, sik urung apa." Nah, itu kan di situ, jadi rapi ya, nanti apa yang belum kan bisa dicari, mungkin bisa diperkaya sendiri. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ayo silahkan. Mhm. Mana yang lain ini ya? Mhm. Iya, tidak ada? Ya nanti bisa bertanya di grup di WA atau mungkin boleh yang sudah bergabung untuk tanya di mana? Di YouTube juga boleh, silahkan lebih kepada mungkin di grup ya, jangan pribadi. Kenapa? Kalau pribadi, itu nanti kan kalau japri, padahal yang lain kan pengen juga penjelasannya, gitu ya. Jadi silahkan untuk menanyakan sesuatu di grup ya, boleh grup WA. Ya, saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.